lambangku untuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salam, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Di pagi hari ini kembali Engkau berkenan memberi kesempatan kepada kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus dengan kuasa-Nya menolong kami untuk kami dimampukan memiliki daya dengar, daya pikir, dan daya terima hati kami terhadap firman Tuhan yang baik. Supaya waktu ini menjadi waktu di mana Tuhan melawat dan memberi kekuatan serta pengharapan baru oleh firman yang akan terima bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau bersabda atas kami, karena kami pun telah siap lagi untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita pagi hari ini akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-6, ayat 23. Roma pasal 6, ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan cuplikan mengenai
film penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak orang berkerumun di sekitarnya. Dan mereka memberikan respon yang berbeda-beda. Ada mereka yang menangis karena begitu kasihan terhadap Yesus yang sangat menderita. Ada juga mereka yang tidak pernah berhenti mengolok dan menghujat Yesus. Dan ada juga seperti kepala pasukan Romawi yang begitu melihat Yesus disalib dan terjadi gempa yang dahsyat, mereka pun mengatakan benar bahwa dia adalah anak Allah. Dan banyak respon yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya untuk siapa Yesus menderita? Dan apa maksud daripada penderitaannya? Yesus menderita karena peduli terhadap kita orang berdosa. Dia menderita bukan untuk dirinya, tapi dia menderita dan mati di kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. Tadi dalam awal ibadah kita membaca satu ayat firman Tuhan sebagai ayat nas pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini. Ayat itu mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah jeritan murid-murid Yesus ketika dia ada di perahu. Mereka bersama-sama menanggulangi bahaya yang sedang mengancam mereka. Mereka sedang diamuk oleh tofan yang begitu kencang. Ditambah lagi dengan gelombang danau yang begitu besar, sehingga air di antara gelombang-gelombang itu pun masuk ke dalam perahu. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air itu, tetapi tidak berdaya. Karena air yang masuk lebih banyak daripada yang mampu mereka keluarkan. Sehingga perahu pun nyaris penuh dengan air. Membuat mereka semakin terguncang dan mau tenggelam. Yang ada dalam perasaan mereka adalah takut. Pikiran mereka dikuasai oleh celaka, binasa. Dan apalagi ketika mereka melihat Yesus diam saja. Mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pun kita bangsa-bangsa, bangsa Indonesia dan masyarakat dunia serta kita semua sedang dilanda oleh ketakutan. Ketakutan oleh virus COVID-19. Saking takutnya banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang sebelumnya nggak pernah mereka lakukan. Orang biasanya keluyuran kemana-mana. Tapi karena takut, mereka tidak berani lagi keluyuran. Mereka menahan diri di rumah. Diam. Bekerja di rumah. Sekolah di rumah. Melakukan segala aktivitas pun di rumah. Ada mereka yang biasanya jorok. Tidak pernah mau cuci tangan sekalipun mau makan. Tetapi ya, kini mereka rajin cuci tangan walaupun nggak makan. Kenapa? Takut. Ada mereka di antaranya yang jajan sembarangan, nggak mau peduli jajan di mana.
Tetapi kini mereka menahan diri jajan. Mereka masak sendiri, makan dengan mengolah sendiri, ya. Yang biasanya tidak pernah olahraga, jadi olahraga. Yang biasanya nggak suka berjemur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lakukan untuk apa? Untuk menjaga dirinya supaya tidak terpapar oleh virus yang dapat mematikan, yaitu virus corona. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya virus corona itu hanya akan membawa kepada kematian tubuh. Pisahnya tubuh kita dari jiwa kita. Ada kematian yang lebih mengerikan dari kematian oleh karena virus corona, yaitu kematian karena dosa. Dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut sesuai dengan ayat ini dikontraskan dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah miliknya Allah dan dianugerahkan kepada mereka orang-orang yang percaya kepadanya. Maut adalah lawan daripada kehidupan bersama dengan Allah. Kehidupan yang tidak ada padanya. Karena yang ada padanya adalah kematian. Yaitu kematian yang disertai dengan penderitaan di alam maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian dosa itu lebih serius daripada virus corona. Virus corona hanya menyebabkan kematian tubuh. Tapi dosa mengakibatkan kematian kekal. Penderitaan untuk selama-lamanya yang Allah tidak akan pernah hadir di tengah-tengah orang yang menderita itu. Untuk selamanya. Tapi kadangkala kita ini tidak serius dengan dosa. Begitu serius dengan corona. Yang hanya mematikan tubuh, tapi tidak serius dengan dosa. Seringkali banyak orang tidak jaga jarak dengan dosa. Seringkali banyak orang yang tidak cuci bersih dari dosa. Tangannya terus mengerjakan hal-hal yang bersifat dosa. Seringkali orang tidak mau menjaga stamina rohani dengan kisi-kisi firman Tuhan dan doa persekutuan dengan Tuhan demi tidak jatuh ke dalam virus dosa itu. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita tidak serius. Padahal dosa sangat serius. Dan firman Allah memberitahukan kepada kita, semua manusia telah terpapar oleh dosa. Di dalam Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Orang yang terpapar pertama adalah Adam dan Hawa. Dan siapapun mereka yang menjadi keturunan Adam dan Hawa, otomatis akan terpapar oleh dosa. Dan dalam Mazmur 51 ayat kelima, kita sudah terpapar oleh dosa dari kapan? Dari sejak kita ada di dalam kandungan. Itu artinya bahwa semua manusia ada di bawah kuasa maut. Cuma dikasih oleh Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa sembuh dari dosa? Dosa tidak bisa disembuhkan dengan harta benda. Dosa tidak bisa disembuhkan dengan ilmu pengetahuan. Dosa tidak bisa disembuhkan dengan perbuatan-perbuatan, sekalipun itu perbuatan baik.
Dosa hanya bisa disembuhkan atau bisa dibayar lunas dengan apa? Yaitu dengan nyawa. Ketika nyawa kita masuk di dalam kematian kekal, penderitaan selama-lamanya, disitulah dosa sedang terbayar. Dan semua manusia sudah terpapar oleh dosa dan akan masuk ke sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah dosa harus diselesaikan. Harus disembuhkan. Dosa di dalam ayat ini dipersonifikasi, diorangkan. Siapa tunduk kepada dia, siapa bekerja kepada dia, yaitu dosa. Siapa dia menjadi hamba dosa, maka dosa akan memberi upah, yaitu maut, penderitaan. Penderitaan bukan sementara, tapi penderitaan kekal. Dan kini dosa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Tapi nyawa siapa yang bisa membayar dosa? Karena semua manusia nyawanya sudah terpapar oleh dosa. Tentu nggak memungkinkan untuk dia dipakai untuk membayar nyawa orang lain. Hanya nyawa yang tidak berdosa. Dan bagaimana kita menemukan nyawa tidak berdosa? Tidak akan mungkin ditemukan di dunia ini. Hanya Allah yang tidak berdosa. Karena itulah dia datang ke dunia. Dia datang bukan untuk memberikan harta benda, bukan untuk memberikan kedudukan, bukan untuk memberikan ilmu yang banyak demi bisa menyelesaikan dosa. Tapi dia datang membawa akan nyawanya. Karena itulah dia datang menjelma menjadi pribadi Yesus Kristus. Dan sebagai pribadi Yesus, dia menanggung segala penderitaan. Dia mati di kayu salib. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Tapi sebenarnya salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib adalah hikmat Allah. Salib adalah cara Allah. Salib adalah tindakan Allah untuk menyembuhkan manusia dari dosa. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa di dalam salib? Di dalam salib ada korban persembahan. Dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang ingin masuk ke hadirat Tuhan, berbakti kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Korbannya harus disembelih, harus mengucurkan darah. Dan ayat firman Tuhan mengatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Karena itulah korban harus curahkan akan darahnya untuk mendapatkan kelayakan dia datang kepada Tuhan. Dan kini orang tidak lagi harus membawa korban. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus datang bukan untuk memberikan yang kita bisa korbankan kepada Tuhan, tapi telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban untuk selama-lamanya.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, ada apa dengan salib? Di dalam salib ada penyerahan nyawa, yaitu nyawa yang tidak berdosa, nyawa Yesus Kristus. Dari sejak lahir, bertumbuh menjadi anak, menjadi dewasa, Yesus terus dikejar oleh orang-orang yang membencinya dan akan dibunuh, akan dihilangkan nyawanya. Tapi jemaat dikasih oleh Tuhan, tak seorang pun mampu mengambil nyawanya Yesus. Hanya Yesus yang berotoritas atas nyawanya. Dan dia mati dengan cara apa? Bukan diambil nyawanya oleh orang atau manusia, tetapi dia sendiri yang menyerahkannya. Dalam Lukas 23 ayat 46 berkata demikian, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya, Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa. Untuk apa dia menyerahkan nyawa? Sebagai ganti nyawanya kita. Karena nyawa kita oleh dosa akan masuk ke dalam penderitaan kekal. Terbayar sudah. Dosa oleh salib yang adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan dosa itu. Ada apa dengan salib? Di dalam salib ada penderitaan. Penderitaan yang sangat luar biasa. Di dunia ini tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan yang ada di kayu salib. Karena penderitaan di salib adalah penderitaan yang secara fisik akan dibuat secara perlahan menuju kepada kematian. Tidak dibiarkan langsung mati, tapi mati secara perlahan-lahan. Dan juga ada penderitaan psikis yang di dalamnya itu terjadi oleh karena caci maki, olok-olok, dan banyak hal lagi, perlakuan-perlakuan yang menekan kejiwaan orang yang akan disalib. Yesus mengambil penderitaan di salib, tidak mengambil penderitaan yang lain. Karena disitulah penderitaan yang paling berat dari antara penderitaan apapun. Dan untuk apa itu? Untuk menggantikan penderitaan kekal yang seharusnya kita tanggung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman dalam bentuk penderitaan kekal tidak lagi akan ditanggungkan. Kepada siapa? Yaitu kepada mereka, orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dimana Allah mengerjakan karya keselamatannya lewat Yesus Kristus yang tersalib itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang apa yang menjadi respon kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap anugerah yang begitu luar biasa bagi hidup kita itu? Anugerah terbesar bagi kita bukan ketika kita lahir, yang kita peringati setiap 1 tahun sekali. Bukan pada waktu kita diberi jodoh, bukan pada waktu kita diberikan rumah, bukan pada waktu kita naik gaji, bukan itu. Apalah artinya kita memiliki itu semua, karena itu tidak dapat menyelamatkan kita. Anugerah terbesar adalah ketika Dia menanggung dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Rasul Paulus begitu bangga dengan salib Yesus. Sehingga dia mengatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Yang paling dibanggakan, yang paling dimegahkan oleh Rasul Paulus adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Banyak di antara kita yang mengatakan sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, bersekutu, melayani, tapi bukan salib menjadi dalam pikirannya. Salib mungkin ada dalam pengetahuannya, tetapi seringkali salib tidak menjadi yang paling berharga dalam hidupnya. Berharga pun tidak, apalagi menghidupinya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, memperingati tentang bagaimana pengorbanannya dianugerahkan kepada kita untuk menanggung akan dosa-dosa kita. Tapi sebenarnya Tuhan memanggil kita, mengundang kita, bukan hanya ikut sakramen perjamuan kudus. Namun melalui sakramen itu pula kita dikehendaki untuk kita melihat diri kita, introspeksi terhadap diri kita. Baik sebelum ikut perjamuan maupun sesudahnya. Apakah betul-betul kita sudah menghidupi akan salib itu? Kan itu jauh lebih penting daripada sekedar ikut sakramen perjamuan kudus. Di dalam salib ada kasih yang sempurna. Kasih yang tak terbatas. Dan itulah yang seharusnya ada pada kita. Ketika kita bangga dengan salib, yang di dalamnya adalah penyataan kasih, harusnya kita pun mengasihi. Sebagai wujud bahwa kita menghidupi akan salib. Di dalam salib ada pengampunan. Ketika kita mau menghidupi salib, harusnya pengampunan yang Tuhan beri atas salib itu terhadap diri kita, itu juga yang akan kita teruskan kepada mereka, orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Di dalam salib ada kesabaran yang luar biasa. Tuhan tidak datang langsung menghukum kita, tapi ketika Dia dapati kita masih berdosa, Dia mati untuk kita, bukan menghukum akan kita. Itu bukti bahwa begitu sabarnya Dia atas kita, orang berdosa. Di dalam salib ada pendamaian, yaitu pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Manusia dilayakkan menghampiri Allah karena dosa telah diselesaikan. Allah pun berkenan melawat manusia karena manusia sudah dibenarkan oleh karya salib Yesus Kristus. Menghidupi salib berarti kita tidak lagi hidup di dalam perselisihan, di dalam keretakan hubungan, tapi bagaimana kita membawa damai, membawa pemulihan satu dengan yang lain. Di dalam salib ada ketaatan. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaan sebagai hamba, Dia mati di dalam ketaatannya. Walaupun Dia harus mengorbankan tubuh, darah, dan nyawanya, Dia lakukan itu demi apa? Ketaatan totalnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini hitung-hitungan dalam berkorban dengan Tuhan? Susah untuk taat oleh karena kita tidak mau
mengorbankan apa yang ada pada kita. Waktunya ketika kita bersama-sama berada dalam sakramen perjamuan kudus, kita melihat sejauh mana kita meneladani akan ketaatan Yesus kepada Bapa. Di dalam salib ada kematian terhadap dosa. Jangan lagi hidup berkompromi dengan dosa. Jaga jarak dengan dosa. Jauh-jauh dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bersikap, untuk tidak berada di dalam pengaruh dosa. Tapi dasarkan itu semua di atas salib Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan akan yang paling berharga bagi kita. Dia pun menghendaki kita memberi yang paling berharga atas diri kita kepada Tuhan. Apa itu? Berita tentang salib Tuhan. Melalui penyataan kasih kepada sesama, melalui pendamaian kepada sesama, melalui ketaatan total kepada Tuhan, melalui komitmen kita untuk mati dari pengaruh dan kuasa dosa yang akan terus memperalat diri kita dan menjauhkan kita dari perkenanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa, berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan juga sekaligus mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala serta berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah berkenan datang ke dunia sebagai bentuk kepedulian-Mu atas kami orang-orang berdosa. Engkau telah nyata membuktikan kepedulian-Mu dengan memberi tubuh-Mu, memberi darah-Mu, memberi nyawa-Mu untuk dosa-dosa kami, yang menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, yang upahnya bukan lagi maut, tetapi yang menjadi bagian bagi kami adalah hidup kekal bersama dengan Engkau, Sang Sumber kehidupan kekal itu, untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan tentang posisi kami di hadapan-Mu. Dan sebentar dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, kami akan masuk di sekitar meja perjamuan untuk memperingati tentang kasih-Mu yang begitu besar, untuk mengenang tentang karya Allah yang terbaik dalam kehidupan kami, melebihi daripada karya Allah yang lain-lainnya. Karena itulah Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh, mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau dapati kami masih memiliki dosa, dengan cara tidak sungguh-sungguh menghidupi akan salib-Mu dalam hidup kami. Bila kami menjadi orang-orang yang hatinya dihancurkan oleh kebenaran firman-Mu, dan dengan rasa sungguh-sungguh menyesal di hadapan Engkau, mengakui akan dosa, untuk kami disucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dilayakkan
untuk menikmati hadirat-Mu selama kami berada di dalam sakramen perjamuan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini syukur dan doa kami. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya akan membaca bagi kita sekalian tentang arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka perlulah kita terlebih dahulu mengerti arti perjamuan kudus itu, yaitu Yesus Kristus berkorban dan mati untuk penebusan dosa kita. Yesus Kristus yang menjadi imam besar itu tidak hanya mempersembahkan korban, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai korban. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang ikut menerima perjamuan kudus adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah untuk diri sendiri secara nyata. Pada waktu mengambil roti, saudara berkhotbah mengenai tubuh Yesus yang dirobek, yang ditusuk, dipaku oleh karena diri saudara dan kita sekalian. Pada waktu mengambil minuman, saudara berkhotbah mengenai darah yang tercurah di Golgota adalah karena dosa-dosa saudara dan kita sekalian. Mari sekarang, karena sekaliannya sudah siap, bagi Bapak Ibu saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan betul-betul bertobat, kepada saudara Tuhan mengundang. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah, bahwa yang boleh ikut sakramen perjamuan kudus sesuai dengan peraturan GKIN adalah mereka yang sudah disidi atau dibaptis dewasa. Bukan berarti bahwa yang belum bisa ikut harus meninggalkan tempat, tetap bersama-sama dengan keluarga yang bersekutu dan ikuti sampai ibadah ini selesai. Sementara kita mempersiapkan segala sesuatunya, mari kita bersama menyanyi satu pujian dari nyanyian Nama Yesus terus bersuara, Yesus hantarkan daku. Yesus hantarkan
Pada malam sebelum Yesus ditangkap, ia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mengambil roti serta memecah-mecahkannya. Ia pun berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku." Dia juga mengambil cawan serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Sambil kita mengangkat roti yang ada pada kita kembali menyanyi refnya saja, salibmu, salibmu. Salibmu, salibmu, itulah yang mulia dalam perjalananku menuju ke surga. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku." Makanlah. Dan mari kita ambil anggur di cawan kita masing-masing dan angkat dengan tangan kanan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku." Minumlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Dan untuk hal itu dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk duduk dan saya akan memimpin di dalam doa. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita kembali memuji akan Tuhan. Bait yang kedua, "Hantar aku dekat salibmu." Dekat salibmu, Yesus, ku dapat rahmat
berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah berkenan menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, mengingat lagi tentang betapa Engkau sangat mencintai akan kami. Engkau tidak membiarkan kami mati di dalam kebinasaan. Semua penderitaan akibat dosa telah Engkau pikul di kayu salib. Sebagai ganjaran bagi kami orang percaya kepada Engkau adalah hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Dan kini kami terus ingin mendasarkan hidup kami atas cinta dan kasih-Mu atas kami. Untuk kami bisa mencintai dan mengasihi setiap mereka orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kami. Baik mereka keluarga, saudara, teman, maupun tetangga, dan siapapun mereka, orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan kini kami yakini bahwa ketika Engkau telah memberikan yang terbesar bagi kami, yaitu diri-Mu yang menebus akan dosa kami, maka Engkau pun akan memberikan segala berkat-berkat yang lain atas hidup kami. Secara khusus hari-hari ini ya Tuhan, kami sedang bergumul dengan virus corona yang sudah menjadi pandemi, menyebar dari bangsa ke bangsa, termasuk bangsa kami, termasuk di daerah di mana kami tinggal. Kepada siapa Tuhan kami akan mendapatkan perlindungan selain kepada-Mu ya Tuhan. Karena itulah Yesus, kami sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami kepada-Mu. Nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, dan nyatakan akan kebaikan-Mu yang berkenan menjauhkan kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga kami dari penyebaran virus corona. Dan Tuhan, hamba-Mu pribadi sebagai gembala bagi umat-Mu, hamba berdoa untuk kiranya Engkau sungguh berkenan menjangkau dengan kasih kuasa-Mu atas seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Baik jemaat-Mu yang tinggal di daerah Cilodong, yang ada di Tapos, yang ada di Depok, yang ada di Ciracas, yang ada di Pasar Minggu, yang ada di Kampung Rambutan, yang ada di daerah Pasar Jambul, yang ada di Gangwaru, yang ada di Kampung Dalam, juga mereka jemaat-Mu yang ada di Tanjung Priuk, yang ada di Kalimalang, mereka juga yang ada di Duren Sawit, yang ada di daerah PPD dan Jalan Permata. Begitu pula mereka yang tinggal di daerah Jengki atau Cipinang Asem, yang ada di daerah Makassar, Halim, dan juga yang ada di Kerjabakti, yang ada di Gunung Putri, yang ada di Sentul, yang ada di Bekasi, yang ada di daerah Uki, begitu pula yang ada di Grogol, bahkan BSD. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka, dengan kuasa-Mu melindungi akan mereka, menjauhkan mereka dari virus yang sedang menyebar, dan mereka dijauhkan pula dari sakit penyakit yang lain, demam berdarah maupun juga penyakit yang ada di sekitar mereka
dijauhkan oleh Tuhan. Setiap jemaat-Mu senantiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan sekiranya Engkau dapati oleh karena pengaruh virus ini, mereka harus tidak bekerja, mereka harus tidak berdagang, dan itu tidak mencukupkan kebutuhan demi kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari. Bukalah tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau untuk segala aktivitas jemaat-Mu yang berdagang, yang harus tetap bekerja di kantor, yang harus melakukan segala aktivitas di rumah, yang bersekolah. Tuhan berkenan memberkatinya. Kami pun berdoa kepadamu untuk bangsa Indonesia, khususnya pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bersama dengan mereka, para menteri, beri hikmat kepada mereka, beri hati yang bijaksana kepada mereka, dan mampukan mereka sebagai kepala pemerintah untuk bisa memperhatikan dan mengayomi masyarakat Indonesia, terkhusus ketika mereka berjuang dengan kerasnya menghentikan akan virus corona yang sudah menjangkiti banyak orang, bahkan yang sudah menjadikan banyak orang meninggal. Tuhan, tolong mereka, berkati apapun yang menjadi langkah dan gerak mereka dalam mereka terus memperhatikan masyarakat Indonesia. Begitu pula bangsa-bangsa yang lain yang juga melakukan perjuangan yang sama, ditolong dan diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati untuk para tim medis, yaitu para dokter, para perawat, pegawai-pegawai rumah sakit. Sertai mereka, tolong mereka, lindungi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dalam memerangi penyebaran virus ini mendapat hasil oleh perkenanan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih untuk semua orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Bila situasi kondisi yang ada ini tidak melemahkan semangat dari jemaat Tuhan, orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, tetap melakukan tanggung jawabnya bersekutu dengan Tuhan, melayani akan Tuhan, bersaksi atas nama Tuhan. Dengan demikian iblis tidak diuntungkan melalui situasi ini, namun sebaliknya penuaian jiwa akan terus terjadi di berbagai tempat, yaitu membawa akan banyak orang berbalik kepada karya keselamatan di dalam salib Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kondisi sakitnya. Bapak Wahono, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati tim medis, memberkati obat-obatan dan sarana medis yang dipakai untuk penyembuhannya. Untuk saudara di darah yang sedang dalam penantian menjalani operasi, Tuhan juga menolongnya. Terima kasih, terpuji namamu. Inilah Bapa, syukur dan syafaat kami. Semuanya kami alaskan kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kepada Tuhan dan juga sekaligus akan menerima doa berkat. Kita akan menyanyi bersama Peganglah Tanganku Roh Kudus sampai menjelang ref kita akan bangkit berdiri setelah kita memberikan persembahan untuk kita bersama menerima doa berkat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
tidak tersesat, mengikuti jalan. Kita angkat pujian sekali lagi sambil kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi kita angkat pujian, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan, serta kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Sang Putra, penyertaan penghiburan, pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.